Pelarian Sunan Mangkurat Mas. Ganti ceritanya dengan kisah Pangeran Ngabehi. Ketika perginya Sunan Mangkurat Mas sanggup ikut berangkat bersama, tetapi lalu menyimpang mengungsi ke desa Wedi dengan seluruh keluarganya. Setelah mendengar berita bahwa Paku Buwana sudah bertahta di Kartasura, Pangeran Ngabehi tadi lalu sowan ayahandanya. Kedua-duanya begitu bahagia sebab tidak mengira masih selamat. Kembali pada kisah Sinuhun Paku Buwana. Ketika berangkat dari Semarang, putranya ditinggal di sana seorang bersama ibunya. Putra tadi handal dalam berperang bersama Pangeran Prangwedana. Begitu tangguh dan sakti. Memang sengaja ditinggal atas permintaan Belanda. Jika sudah sampai waktunya, Sang Prabu sudah menang perangnya serta sudah bertahta di Kartasura, maka putranya itu akan dipanggil. Tetapi Kanjeng Sunan itu lupa tidak memanggil sampai beberapa waktu lamanya. Sang pangeran tadi lalu berkemas-kemas bersama ibunya berniat akan berangkat ke Kartasura. Tetapi Alperes, orang Belanda yang menjaga Semarang, mencegahnya. Sang pangeran diminta untuk menunggu dipanggil oleh Sang Rama. Pangeran pun menurut. Itu terjadi berkali-kali. Setiap akan berangkat, Alperes selalu mencegahnya. Pada suatu hari sang pangeran sudah siap-siap berangkat. Dengan ibunya akan ke Kartasura. Sekali lagi Alperes, orang Belanda itu mencegahnya. Pangeran Prangwedana sangat jengkel hatinya. Kesabarannya sudah habis. Alperes lalu dibunuh. Ditusuk kena dadanya sampai tembus ke punggung, lalu tewas. Sang pangeran lalu berangkat bersama balanya, juga dengan ibunya, tetapi tidak ke Kartasura, sebab takut dengan ayahandanya. Menuruti keinginan hatinya, akhirnya pergi ke Kedu, berhenti di desa Kabakalan, tanah pedusunan milik ayahandanya, waktu masih berkedudukan sebagai Pangeran Puger dahulu. Di situ Pangeran Prangwedana memengaruhi orang-orang di dusun. Sang pangeran berniat makar. Sudah banyak balanya, kurang lebih 5.000 orang. Lalu Tuan Amral memberitahu kepada Sang Nata bahwa putranya telah membunuh Alperes Belanda. Lalu pacak baris di Kedu berniat makar. Sang Prabu mendengar laporan demikian itu sangat malu dengan Belanda, sehingga jadi sangat marah dengan putranya itu. Lalu perintah kepada Ki Adipati Sujanapura supaya ke Kedu, membujuk agar tidak melanjutkan rencananya. Sang Nata juga perintah kepada Panembahan Cakraningrat dan Adipati Jangrana supaya memburu Sunan Mangkurat Mas. Semua yang mendapat perintah segera berangkat. Sujanapura sudah sampai di Kedu. Pangeran Prangwedana sudah berhasil dibujuk, terus dibawa ke Kartasura, lalu dibunuh dengan cara diikat dengan benang lawe lehernya, lalu ditarik. Ibunya berbela rasa kasih kepada putranya, lalu minta diperlakukan yang sama. Sudah meninggal juga. Jangrana dan Cakraningrat yang mendapat perintah memburu Sunan Mangkurat Mas sudah menginjak dusun Kabangkekan. Sunan mengungsi di Laroh. Setelah mendengar kabar bahwa dirinya dikejar orang-orang Madura, Sunan lalu meninggalkan Laroh menuju ke timur, tiba di Keduang.
para bupati dan para mantrinya banyak yang menyerah kepada Panembahan. Cuma sedikit yang masih mengikuti Sunan Mangkuratmas. Pada waktu itu negara Kartasura sudah tentram keadaannya. Rakyat kecil damai hatinya, sebab Sang Prabu adil pemerintahannya serta kasih kepada para bala. Balanya juga segan dan sayang kepada rajanya. Tuan Amral diperkenankan kembali ke Semarang bersama kompeninya serta menugaskan Ki Adipati Suraadi Menggala untuk menjaga kompeni di Semarang. Adapun yang masih tinggal di Kartasura hanyalah Tuan Komisaris Kenol beserta 200 kompeni, menjaga Sang Prabu dengan dipimpin seorang kapten. Di hari Kamis Sang Nata miyos Cinekawa, para bupati, menteri, sentana, putra sudah lengkap semua. Sang Nata bertanya di mana tempat musuh yang masih ada. Panembahan Cakraningrat unjuk atur. Putra Paduka Susuhunan Mangkuratmas mengungsi ke Tanah Keduang. Menteri bupatinya banyak yang sudah takluk kepada Paduka. Hanya tinggal Ki Pati Sumabrata, Mandura Reja, Wiraguna, Mangunegara, Arya Tiron yang masih setia ikut putra Paduka. Sang Nata berkata kepada Ki Adipati Cakrajaya, "Cakrajaya, para bupati, menteri taklukkan semua. Copotlah kedudukannya. Cuma Adi Tumenggung Mangku Yuda, Nata Yuda, Sindureja, Nata Kusuma, biarlah masih menjadi bupati untuk Adimas Arya Mataram. Dan Adimas Arya Pamular tetap seperti ketika pada masa Kakang Prabu almarhum. Wiracana saya jadikan Wedana Gedung bersama Citrasoma. Putra saya, Pangeran Adipati Anom, saya beri pelungguh tanah 5.000 karya. Ki Adipati Purbaya dan Ki Adipati Blitar masing-masing 3.000 karya. Pangeran Ngabehi 2.000 karya. Ki Dipanegara dan Ki Upasanta masing-masing 1.000 karya. Ki Pati Cakrajaya sedia atas perintah raja. Sang Nata masuk ke Kedaton. Berikutnya kisah perjalanan hidup Sunan Mangkuratmas. Beliau minta bantuan kepada Surapati di Pasuruhan. Surapati lalu memberi bantuan kira-kira 2.000 orang. Yang memimpin bantuan adalah kedua patihnya bernama Ngabehi Lor dan Ngabehi Kidul. Sudah bertemu dengan Sunan Kendang di Keduang. Pati di Pasuruhan mohon pamit untuk membedah Kartasura. Sunan Kendang telah mengizinkan. Pati Pasuruhan beserta balanya lalu bergerak ke barat. Sepanjang jalan menjarah dan mengangkat milik rakyat kecil. Mereka berhenti mesanggah di dusun Ngeluyu, berhadap-hadapan dengan bala Kartasura. Sunan Kendang lalu ke Panaraga. Sepanjang jalan hanya bermesraan dengan para selirnya yang berjumlah 48 orang. Istri lainnya juga ada yang dibawa, diajak mengungsi. Setibanya di Panaraga mesanggah di rumah Raden Martawangsa, Bupati Panaraga. Di situ hanya bercengkrama di hutan dan di air bersama garwa-garwa, tidak sadar jika dirinya pelarian. Lalu minta kandang kijang menjangan. Bupati Wartawangsa sudah menyiapkan. Sunan Kendang sangat senang melihat kijang banyak sekali.
Lalu beliau mengajak para garwa ke sana dan naik ke panggungan. Melihat Kijang banyak sekali, segera menarik busur. Anak panah lepas. Satu di antara Kijang itu ada yang terkena, jatuh seketika. Raden Martawangsa segera ke Grogolan dengan membawa beberapa orang abdi. Maksudnya Raden Martawangsa. Kijang diambil supaya disembeli oleh warga. Sunan Kendang setelah melihat begitu marah, dianggap mengganggu keasyikannya, maka memerintahkan kepada bala bawaan dari Kartasura untuk menangkap Raden Martawangsa. Sudah ditangkap, dibawa kepada Sunan Kendang. Raden Martawangsa dikebiri. Saking sakitnya Raden Martawangsa jatuh pingsan. Oleh Sunan ditinggal begitu saja pulang kembali ke pesanggerahannya. Raden Martawangsa ditangisi para sentananya serta sangat belas kasihan karena perkara sepele dan tidak disengaja. Sementara ada yang berkata, "Saudara-saudaraku, ayo bersama mengamuk kepada Sunan Kendang nanti malam. Sebab itu Raja Jalal laknat. Apalagi di Kartasura sudah ada raja baru yang sabar, rela di dunia, kasih terhadap kaula." Para sentana sudah bulat tekadnya. Semua bala di panah raga berkumpul di hutan, mengemas senjata untuk berperang. Ki Pati Sumabrata mengetahui perkara itu, segera melapor kepada Sunan Kendang. Sunan Kendang begitu gugup lalu pergi dari panah raga di waktu malam. Beliau pergi dengan tergesa-gesa. Banyak barangnya tertinggal, bertujuan mengungsi ke Madiun. Orang-orang panah raga lalu mengejar, yang tertangkap dibunuh. Lalu terjadi perang di hutan Gegelang. Pengikut Sunan Kendang banyak yang tewas, lalu lari ke Madiun. Sementara itu Ngabehi Lor dan Ngabehi Kidul yang berbaris di Ngeluyu sudah campuh perang dengan bala di Kartasura. Bala Pasuruhan banyak yang mati sebab kelebihan lawan. Ngabehi Lor dan Ngabehi Kidul lari beserta balanya menuju ke Jagaraga, terus ke Madiun. Bala Kartasura memburu sampai di Madiun. Pati Ngabehi Lor, Ngabehi Kidul sudah kumpul dengan Sunan Kendang, lalu lari menuju ke Daha. Bala Panaraga sudah berkumpul dengan bala Kartasura menjadi satu barisan di Madiun. Pada suatu hari Sang Prabu Kartasura menerima surat dari Gubernur Jenderal di Betawi. Isi surat, Sang Nata supaya perintah memburu ke mana lari Sunan Mangkurat serta merebut Pasuruhan, menumpas Surapati beserta anak dan istrinya. Sang Nata setuju sekali. Tuan Jenderal membantu dengan 800 serdadu kompeni dengan segala perlengkapannya. Pimpinannya Komisaris Genol. Sang Nata lalu perintah kepada Panembahan Cakraningrat, "Adimas, gempurlah Pasuruhan bersama Jangrana. Bupati Pesisir dan sekitarnya bawalah semua. Pergilah ke Surabaya untuk bergabung dengan komisaris serta serdadu kompeni di sana." Sang Nata berbicara lagi kepada Purbaya. "Kulub Purbaya, berangkatlah juga. Bala Kartasura bisa engkau bawa separuh. Lewatlah Panaraga. Orang mancanegari seadanya bawalah semua. Yang masih mengikuti Sunan Mangkurat taklukan." Panembahan dan Pangeran Purbaya saling berjanji. Besok
Jika sudah terjadi peperangan, tidak usah saling tolong-menolong. Lalu mundur dari hadapan sang Prabu, menata baris, bersiap-siap. Setelah itu lalu berangkat dari Kartasura. Pangeran Adipati Purbaya arahnya selatan timur, lewat Keduang sampai Panaraga. Panembahan dan Adipati Janggrana lewat Semarang, lalu mengikuti garis pantai tiba di Surabaya. Di situ akan bergabung dengan Komisaris Kenol dan Serdadu Kompeni 800 orang. Lalu berangkat menuju Pasuruan. Banyak prajurit tak terhitung. Waktu itu ditandai dengan sengkalan tahun 1630. Ki Tumenggung Wiranegara di Pasuruan sudah mendengar berita bahwa akan diserang bala Jawa dan kompeni. Jumlahnya tak terbilang. Ki Tumenggung senang hatinya, lalu menyambut datangnya lawan. Sejumlah kurang lebih 10.000 orang dipanggil. Sesampainya di sana, diaturlah siasat perang dan barisan. Panembahan beserta bala kompeni dan Jawa sudah datang. Kedua kekuatan saling berhadap-hadapan. Komisaris setelah melihat Surapati ikut di tengah-tengah barisan sangat senang, lalu menata barisan. Serdadu kompeni di tengah, samping kanan dan kiri Panembahan dan Janggrana. Lalu terjadilah perang ramai. Bala Madura, pesisir, dan Serdadu kompeni banyak yang tewas. Bala Pasuruan juga banyak yang tewas. Jenazah berserakan tumpang tindih. Begitu ramai perangnya. Bala Madura ratusan yang tewas. Serdadu kompeni 800 yang tewas. Lebih banyak jika dibanding dengan yang masih hidup. Hanya bala Surabaya yang sedikit korbannya. Tuan Komisaris setelah melihat perangnya Adipati Surabaya, lalu berpraduga, jangan-jangan perangnya cuma pura-pura saja. Lalu datanglah malam. Peperangan berhenti, mundur ke pertahanannya sendiri-sendiri. Serdadu kompeni dan orang Madura sedih hatinya. Surapati dan balanya juga gentar hatinya. Sebab dari 1 laksa prajuritnya yang masih hidup, tinggal 4.000. Surapati mundur diam-diam naik kuda bernama Pakeling, diiringi balanya. Orang kompeni menembaki dari belakang dengan meriam. Waktu itu Surapati kena peluru kencana pada pinggang kirinya. Tumenggung Wiranegara terhentak. Tidak luka tetapi terasa sakit. Adipati Wiranegara sangat marah, memutar balik kudanya, berniat mengamuk lagi. Bala mencegah sebab hari sudah malam. Besok pagi saja dilanjutkan perangnya lagi. Sang Adipati menurut, lalu pulang ke kotanya. Tuan Komisaris dan serdadunya kembali ke Semarang. Panembahan dan para bupati beserta balanya pulang ke Kartasura. Panembahan terlebih dahulu sudah mengutus abdinya ke Pangeran Purbaya, memberitahu bahwa perangnya kalah. Orang kompeni dan orang Madura banyak yang tewas. Pangeran Purbaya dimohon pulang ke Kartasura, jangan melanjutkan ke Pasuruan. Waktu itu Pangeran Purbaya berbaris di Dusun Gelati, daerah Kediri, berhadap-hadapan dengan balanya Sunan Mangkurat. Pimpinan barisannya bernama Tumenggung Katawengan dari Kediri. Pangeran Purbaya mendapat tugas dari Sang Prabu Kartasura supaya membujuk Ki Tumenggung Sumabrata. Pangeran Purbaya sudah mengirim utusan dengan surat kepada Ki Sumabrata yang sedang mengikuti Sunan Kendang
ke kota Kediri. Utusan sudah bertemu dan menyerahkan surat. Ki Sumabrata segera membaca surat. Isinya, Ki Sumabrata dipanggil Rama Prabu ke Kartasura. Kanjeng Rama ingin membalas kebaikan ketika Kanjeng Rama di Kerangkeng dahulu. Berkat permintaan Jingandika kepada Sunan Mangkurat waktu itu, untuk itulah Kanjeng Rama sangat khusyuk berdoa setiap siang dan malam, memohon pertolongan Allah supaya dapat menjadi raja. Sekarang doa permohonan itu sudah terkabul, terlaksana menjadi raja. Maka Kanjeng Rama tadi bermaksud membalas atas belas kasih Jingandika Sumabrata. Banyak bujuk rayu yang ditulis dalam surat itu. Ki Sumabrata setelah membaca surat itu sangat senang hatinya, lalu berkemas-kemas dan memberitahu anak istrinya. Pada waktu malam, Ki Sumabrata lolos dari kota Kediri, meninggalkan Sunan Kendang. Sudah bertemu dengan Pangeran Purbaya, lalu diperintahkan langsung ke Kartasura, ditemani beberapa menteri untuk menjaga keamanan dalam perjalanan. Setibanya di Kartasura lalu menuju ke Patihan, menemui Ki Patih Cakrajaya, terus bersama Ki Patih sowan Sang Prabu. Oleh Sang Nata, Ki Sumabrata ditetapkan menjadi bupati di Kartasura.